saya terkesan dengan istilah yang disampaikan oleh sebagian ulama ya terkait dengan hamba Rabbani dan hamba Ramadhani tadi. Kalau hamba Ramadhani, hamba yang semangat ibadah cuma di bulan Ramadan gitu. Padahal sebenarnya kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba Rabbani, hamba yang beribadah tidak dibatasi oleh waktu, oleh masa hanya 1 bulan saja, tapi seharusnya itu kapanpun dan dimanapun. Walaupun Ramadan memang menjadi kesempatan yang sangat istimewa untuk mentarbiah kita, melatih kita untuk menjadi hamba yang bisa mengerahkan kemampuan terbaik untuk taat kepada Allah. Tapi tentu tidak baik kalau hanya di 1 bulan itu saja. Sholat berjamaahnya rajin, baca Qur'annya banyak, sholat qiyamul lailnya, bahkan tarawihnya setiap malam berjamaah. Kemudian setelah itu, setelah Ramadan berlalu pula seluruh ibadah itu tentu kita berlindung kepada Allah dari seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa sahabat hidup berbagi. Di video kali ini kita insyaallah akan membahas apa amalan-amalan yang akan kita lakukan ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Insyaallah narasumbernya yang akan menjelaskan ini kita serahkan ke ahlinya, ke pakarnya, Ustadz Kandidat Dr. Salman MI, Tuanku Rajo Batuah. Tuanku Rajo, Masya Allah. Nanti akan Ustadz Salman sampaikan materi tentang amalan-amalan ba'da Ramadan. Karena kita tahu selama Ramadan kita sudah mengumpulkan begitu banyak amal, mulai dari sholat tarawihnya, qiyamul lailnya, sedekahnya, dan menyantuni anak yatim, dan banyak amalan-amalan yang lain. Takutnya amalan ini habis begitu saja, Ustaz. Ibaratnya kita orang ke pasar, Ustaz ya. Sudah lengkap dibawanya, belum sampai dikonsumsi, udah habis saja gitu, Ustaz. Mungkin ada amal-amalan yang tidak boleh dilakukan. Mungkin kita minta pencerahan dari Ustaz. Tapi sebelumnya saya khususnya ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Yang Mulia. Kalau di sini Yang Mulia, Ustaz. Kita mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ustadz Dr. Salman yang sudah menyediakan waktunya masuk kembali ke channel Hidup Berbagi. Dan juga kita mengucapkan terima kasih bisa masuk ke ruangan yang Masya Allah, saya jarang masuk ke tempat seperti ini, Ustaz. Ke ruangan Pak Ketua, diberikan izin. Insya Allah kita berbagi ini demi kebaikan. Ya. Tidak menunggu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana kabar, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Kita minta pencerahan dari Yang Mulia, dari Ustaz Salman, tentang amalan-amalan yang akan dilakukan ba'da Ramadan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Dedi Afdal, LCMUD, dan rekan-rekan pemirsa sahabat hidup berbagi, Ustaz ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Dedi Afdal, jazakumullah khairan. Saya terima kasih banyak sekali Ustaz berkenan berkunjung ke tempat kami ini untuk kita kemudian sama-sama saling berbagi insyaallah. Jadi teman-teman hidup berbagi, sebenarnya beliau yang lebih layak tentu membahas tema ini karena ya dengan ilmu dan pengalaman beliau, kepakaran beliau di bidang syariah, tentu saja tema ini sebenarnya lebih layak beliau sampaikan. Tapi begitulah, beliau berkenan berbagi amal, dan insyaallah kemudian kita akan diskusikan tema ini saja insyaallah. Jadi seperti disampaikan Ustaz Dedi tadi, apa yang harus kita lakukan atau amal apa saja yang seharusnya kita lakukan setelah Ramadan begitu Ustaz ya. Jadi ini mungkin sekedar pengantar dari saya, mohon dikoreksi nanti kalau apa yang tidak tepat Ustaz, mohon diluruskan dan mohon dilengkapi begitu. Jadi saya pikir prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, kita semua tentu berharap bahwa amal-amal yang sudah kita lakukan selama 1 bulan di bulan Ramadan bisa kita pertahankan tentu selepas Ramadan. Saya terkesan dengan istilah yang disampaikan oleh sebagian ulama ya terkait dengan hamba Rabbani dan hamba Ramadhani tadi, bahwa ada, ya ini tentu semata-mata istilah begitu, karena
kalau sebutan Ramadhani dan juga sudah banyak dipakai oleh kaum muslimin nama anak, tentu bagus ya, tetapi sebagai istilah sebagai ulama ada yang menyebut kalau hamba Ramadhani, hamba yang semangat ibadah cuma di bulan Ramadan gitu. Padahal sebenarnya kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba Rabbani, hamba yang beribadah tidak dibatasi oleh waktu, oleh masa hanya 1 bulan saja, tapi seharusnya itu kapanpun dan dimanapun. Walaupun Ramadan memang menjadi kesempatan yang sangat istimewa untuk mentarbiah kita, melatih kita untuk menjadi hamba yang bisa mengerahkan kemampuan terbaik untuk taat kepada Allah. Tetapi tentu tidak baik kalau hanya di 1 bulan itu saja. Sholat berjamaahnya rajin, baca Qur'annya banyak, sholat qiyamul lailnya, bahkan tarawihnya setiap malam berjamaah. Kemudian setelah itu, setelah Ramadan berlalu pula seluruh ibadah itu. Tentu kita berlindung kepada Allah dari kondisi seperti itu gitu. Jadi saya pikir prinsip pertama tentu kita berazam, bertekad untuk terus melanjutkan sebanyak mungkin ibadah-ibadah yang kita sudah lakukan di bulan Ramadan. Kita juga lakukan setelah Ramadan, ya sholat berjamaahnya, baca Qur'annya. Kalau puasa ya mungkin kalau Ramadan memang puasa wajib, maka setelah Ramadan tentu yang pasti puasa sunnah Syawal, 6 hari Syawal saja. Puasa 6 hari bulan Syawal. Lanjutkan mungkin nanti Senin Kamis. Yang mampu mungkin bagus sekali kalau bisa Shaum Daud, puasa Daud gitu saja dan seterusnya. Saya pikir mungkin begitu prinsipnya, Ustaz. Masya Allah, berarti amalan yang biasa kita lakukan seperti sholat berjamaah, kemudian qiyamul lailnya, bersedekahnya itu tetap dilanjutkan setelah Ramadan ya Ustaz ya. Kemudian nanti Ustaz, untuk melatih kebiasaan ini gimana Ustaz? Karena kita lihat bulan Ramadan itu kan rame. Kemudian setelah Ramadan itu masjid mungkin tinggal 1 saf lagi Ustaz. Jadi untuk melatih agar jamaah kita, pemirsa kita yang mungkin seperti hamba Ramadhani tadi yang membiasakan hanya bulan Ramadan aja ke masjid, berinfak. Ini bagaimana caranya Ustaz mengembalikan semangat itu supaya tidak hilang Ustaz? Bagaimana mengembalikan semangat itu mungkin bisa kita mulai dari sejak awal sudah menanamkan, memasang niat dan azam mungkin saja. Saya pikir mungkin salah satu prinsipnya adalah bahwa dari sekarang kita sudah ambil ancang-ancang gitu. Di penghujung Ramadan ini kita sudah bertekad, sudah memasang niat, berazam bahwa nanti selepas Ramadan kita katakan pada diri kita, saya akan pertahankan ibadah-ibadah yang sudah biasa saya lakukan di bulan Ramadan. Saya berazam, lalu tentu juga berdoa kepada Allah, ya Allah, istiqomahkan diri hamba untuk bisa terus mempertahankan semua amal ini selepas Ramadan. Dimulai dengan niat, dengan azam, dengan tekad yang kuat, kemudian juga berdoa kepada Allah seperti itu saja. Kita berdoa kepada Allah agar Allah kuatkan tekad dan azam itu, Allah beri hidayah. Kalau saya renungkan doa misalnya ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, itu saya pikir itu di antara makna dari di balik doa yang Allah ajarkan dalam Quran itu kan adalah agar kita nih selama 1 bulan merasa berlimpah hidayah Allah, bisa menikmati ketaatan yang memang suasananya tidak kita temukan barangkali di luar Ramadan, dan memang kenyataannya demikian, suasananya sangat kondusif. Nah, ini hidayah Allah, nikmat Allah. Nah, kita minta, ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah 1 bulan ini kami merasa mendapat limpahan hidayah dan petunjuk, ya Allah, jangan biarkan hati ini terpaling selepas Ramadan. Mungkin gitu. Yang lain tentu saya pikir dengan terus menambah ilmu, dengan terus mempertahankan semangat untuk hadir di majelis-majelis ilmu, berkumpul dengan ulama, orang-orang soleh, bertanya dan minta nasihat dari para ulama. Kemudian juga saling menasihati dengan sesama teman-teman, sahabat-sahabat kita yang juga memiliki frekuensi yang sama untuk terus taat begitu. Maka orang soleh itu kan memang harus
punya komunitas Ustaz ya, berkumpul bersama orang-orang soleh sehingga bisa saling mengingatkan, saling mendorong, saling menyemangati. Kalau nak nampak di masjid salat berjamaah ada yang menanya, bahkan boleh jadi ada yang mengunjungi ke rumah, kenapa tidak kelihatan sudah sekian hari tidak tampak di masjid misalnya, dan seterusnya. Jadi mungkin itu di antara cara yang bisa kita lakukan agar bisa tetap memiliki semangat untuk selepas Ramadan juga terus berusaha menjaga stamina amal. Wallah alam, mungkin begitu Ustaz. Satu lagi Ustaz, ini ada kemarin salam dari Bapak Dr. Risman Bustamam MAG. InsyaAllah kita doakan beliau cepat profesornya. Kita minta Ustaz ni closingnya Ustaz sebagai nasihat penutup nih video kita. Ya, terima kasih banyak Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Dedi Afdal LCMUD dan sahabat ini berbagi. Jadi secara usia saya mungkin memang lebih senior dibanding beliau ya, karena beliau ini masih muda ya, alhamdulillah. Semoga Allah istiqomahkan beliau di jalan dakwah sehingga terus menyebarkan ilmu untuk umat ya, untuk kita semua insyaallah. Jadi saya pikir salah satu mungkin sebelum closing secara umum, saya ingin mungkin sedikit garis bawahi tadi yang sempat kita bicarakan mengenai tilawah Quran saja. Tilawah Quran dan majelis ilmu mungkin saya agak mungkin ingin garis bawahi dua hal ini. Jadi saya pikir teman-teman yang berbagi salah satu amal yang juga mudah-mudahan bisa kita pertahankan betul ya, selain sholat berjamaah, sholat di awal waktu ya, sholat qiyamul lail, tahajud ya, maka tilawah Quran yang membaca Al-Quran setiap hari itu kalau bisa diusahakan 1 juz sehari, itu sangat bagus sekali kalau bisa dipertahankan selepas Ramadan ini, sehingga setiap bulan kita bisa khatam Quran gitu. Syukur-syukur ditambah dengan usaha untuk juga menggali kandungannya, punya agenda untuk tadabbur Quran, mungkin sehari 1 ayat, 2 ayat, atau bahkan kalau bisa 1 halaman per hari yang tadabbur ya, artinya mempelajari makna, menggali kandungannya begitu terus-menerus, sehingga seluruh isi Quran itu kalau bisa betul-betul kita pahami kandungan dan isinya sebagai pedoman hidup kita tentu saja. Kemudian itu tilawah Quran, kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu ya, berusaha untuk selalu menyediakan waktu hadir majelis ilmu minimal sepekan 1-2 kali, selain Jumat tentu saja, karena kalau khutbah Jumat jelas itu, tapi ada juga majelis-majelis khusus kita hadiri, kita sediakan waktu kita untuk mendengarkan ilmu disampaikan para ulama, mungkin kajian tafsir, mungkin kajian hadis, mungkin kajian fikih di satu masjid. Kemudian setelah itu kita berinteraksi dengan ulama, jadi bukan sekedar ketika mendengarkan pengajian saja, tapi setelah itu juga berkumpul, bertanya, berdialog, minta nasihat, minta doa dari para ulama, dan syukur-syukur kalau bisa ada kelompok-kelompok kajian yang lebih spesifik lagi gitu, di mana lebih intensif, mungkin bisa berinteraksi, membicarakan tentang dakwah, merencanakan kegiatan-kegiatan dakwah, program dakwah dan sebagainya. Itu tentu akan lebih bagus lagi sehingga bisa menjadi komunitas orang-orang yang berusaha memperbaiki diri dan juga kemudian saling menasihati dan saling mendorong untuk berkontribusi untuk umat. Itu mungkin. Nah, closing statement teman-teman yang berbagi, saya pikir prinsipnya adalah kita semua berjuang ya untuk mendapatkan nikmat istiqomah dalam amal. Istiqomah dalam amal dan keikhlasan tentu saja. Istiqomah dan ikhlas ini saya pikir dua kosakata yang sangat tinggi sekali nilai dalam Islam dan sekaligus juga sangat berat untuk diraih. Tapi kita tidak pernah boleh putus asa untuk terus berusaha menggapai keistiqomah dalam amal dan juga keikhlasan dalam melakukan segala sesuatu, apapun yang kita perbuat memang semata-mata untuk mencari ridha Allah, untuk mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah. Kita pastikan bahwa semua yang kita lakukan itu memang kita berharap Allah terima amal kita dan Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang Ia ridhoi ya, radhiyallahu anhu maradu an, yang Allah yang mereka ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada orang-orang itu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang seperti itu, dan ini perjuangan terus-menerus kita sepanjang hayat sampai kita mendapatkan husnul khatimah dalam kehidupan ini, sehingga akhir nafas kita menjadi akhir nafas terbaik karena kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena kita ketika di nafas terakhir itu betul-betul dalam puncak ketaatan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah anugerah itu, Ustaz.
dan sahabat Hidup Berbagi, mudah-mudahan kita semua terus berjuang untuk itu insyaallah. Dan tadi ini saya juga terima kasih banyak Ustaz berkenan diberi kesempatan untuk ikut bantu-bantu ikut sharing sedikit ilmu dan pengalaman di channel yang luar biasa ini. Teman-teman jangan lupa ya subscribe, like, share, dan komen ya di channel Hidup Berbagi ini, channel yang sangat bermanfaat sekali, banyak sekali ilmu di sini yang diupayakan oleh Ustaz. Beliau sangat sibuk sekali sebenarnya, tapi karena semangat beliau ingin berbagi kebaikan dengan kaum muslimin, maka beliau sediakan waktu untuk juga kemudian mengunjungi saudara-saudara beliau, sahabat-sahabat beliau untuk berbagi dalam dakwah. Oh iya, salam balik kepada Al-Mukarram Ustaz Dr. Kandidat Profesor Ustaz Dr. Risman Bustamam, kandidat guru besar Profesor. Insyaallah kami doakan dan Allah mudahkan beliau cepat menjadi guru besar. Kalau saya belum doktor saja, tapi insyaallah mudah-mudahan kalau rencananya harapannya sih daftar ujian tertutup di bulan Ramadan, tapi ternyata nggak keburu karena masih ada perbaikan yang belum selesai. Mudah-mudahan selepas Ramadan ini mudah-mudahan bisa daftar ujian tertutup di UIN Bandung. Mohon doa dari teman-teman juga, dan terima kasih banyak Ustaz Dedi banyak mengirimkan doa, insyaallah mudah-mudahan Allah ijabah. Barangkali demikian Ustaz. Syukur Ustaz. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.